Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ibu berharap kalian tetap sehat, selalu hebat, dan terus semangat. Agar belajar kita dihitung sebagai ibadah dan bernilai pahala, mari sama-sama kita ucapkan basmalah sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Kita akan belajar mengenai keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Perubahan wujud adalah contohnya. Hujan terjadi karena perubahan wujud. Makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud. Bertani garam. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Lalu, bagaimana proses menghasilkan garam? Yang pertama, petani menyiapkan tanah petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan. Yang kedua, setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Proses yang ketiga, untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya juga menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Proses yang keempat, garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambahkan zat yodium dan dikirim ke daerah-daerah. Baiklah anak-anak, di sini ada sebuah pertanyaan. Perubahan wujud apa yang terjadi pada proses pembuatan garam? Anak-anak ibu guru ada yang tahu jawabannya? Jika belum tahu, mari simak penjelasan ibu guru berikut ini. Jawabannya adalah menguap. Menguap adalah proses perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Pada proses pembuatan garam, air laut menguap terkena panas matahari dan meninggalkan kristal-kristal garam. Materi selanjutnya adalah proses terjadinya hujan. Menguapnya air laut tidak hanya pada proses pembuatan garam loh, tapi juga terjadi pada proses terjadinya hujan. Simak penjelasan berikut ini ya. Air di permukaan bumi termasuk air laut menguap terkena panas matahari. Lalu, uap air akan berubah menjadi awan. Kemudian, awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Selanjutnya, titik-titik air jatuh dalam bentuk hujan. Air hujan yang jatuh ke bumi
akan diserap oleh tanah atau tertampung kembali di sungai, danau, dan laut. Perubahan wujud benda pada proses terjadinya hujan adalah menguap dan mengembun. Pemanasan global. Jika suhu bumi meningkat, maka akan terjadi pemanasan global. Akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang, pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi, asap kendaraan bermotor, dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya, suhu bumi semakin panas. Tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global. Akibat kesulitan beradaptasi, beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Kita dapat mengurangi lajunya pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pencemaran udara. Contohnya yang pertama, berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat. Yang kedua, mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman. Dan yang ketiga, menghemat pemakaian listrik dan air. Baiklah anak-anak, itulah tadi materi kita hari ini. Tugas untuk kalian kerjakan di buku tematik halaman 177 dan halaman 218. Selamat mengerjakan.